perang yang mungkin anak-anak muda pasti tahu antara Rusia dan Ukraina gitu ya, di tahun 2022 kalau tidak salah ya. Nah, orang bicara, loh ini kan perangnya jauh sekali di Rusia sana, di Ukraina sana. Nah, kenapa kita kemudian harus Terus aware, membahasnya. membahas? Nah, yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah dampaknya itu langsung. Oke. Negara mitra dagang terbesar kita adalah Cina. 2 ASEAN, 3 Amerika Serikat. Nah, ketika dua negara ini bersaing satu sama lain, maka kita akan terkena dampaknya. Misalnya nih, Amerika bilang, saya akan beri pajak yang tinggi kepada barang-barang Cina. Nah, apakah kita terkena dampaknya? Bisa langsung, bisa tidak. Misalnya begini, kalau kita ingin jadi orang pintar, ya bergaulah dengan orang pintar. Iya gitu itu ya. Prof. Nah, sama, kalau kita terlalu banyak mendapatkan informasi tentang perang, konflik, persepsi kita tentang kehidupan bisa jadi berbeda. Nah, kalau informasi yang baik, yang lebih banyak, semangat hidup kita justru akan semakin baik. Nah, itu yang tidak disadari dan itu terakumulasi. Karena itu sekarang generasi muda ya, generasi Z misalnya, lebih aware dengan mental health, dengan stres dan lain-lain. Saya kira itu nature dari bagaimana informasi berjalan dalam kehidupan anak-anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Orasi, selamat datang kembali di obrolan seputar Islami. Oke, episode kali ini Sobat Orasi, kita akan ngobrol santai yang insya Allah akan memberikan kita wawasan lebih luas lagi dan pengetahuan jelas dari kehidupan kita. Oke, semoga Sobat Orasi yang menyimak tayangan atau episode kali ini selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi keberkahannya. Oke. Kembali lagi bersama saya Siva. Kali ini kita akan ngobrolin terkait hal-hal yang sebenarnya dekat sama kita tapi kita pasti masih merasa bingung. Kenapa ya ini harus dibicarakan atau dibahas oleh kita padahal sepertinya tidak dekat-dekat banget dengan kita. Nah, apa itu sebenarnya Sobat Orasi? Jadi, akhir-akhir ini rasanya hampir setiap hari kita disuguhkan berita tentang konflik bagaimana perang-perang ataupun konflik antar negara di dekat kita. Nah, sebenarnya Sobat Orasi, apakah itu berpengaruh buat kita? Oke, daripada kita bingung atau malah menebak-nebak, kita langsung aja ngobrol sama seseorang yang beliau ini sangat ahli dalam bidangnya terkait konflik-konflik di global ini, Sobat Orasi. Oke, langsung saja nih kita alhamdulillah sudah hadir bersama Prof. Faris Al-Fadat yang sudah membersami kita. Beliau merupakan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bidang kemahasiswaan, alumni dan Al-Islam Kemuhammadiyaan. Oke, bagaimana Prof. Faris kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Siva. Masya Allah, alhamdulillah baik Prof. Perjalanan ke sini gimana nih Prof? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar seperti biasa. Alhamdulillah seperti biasa lancar ya Prof. Oke Prof, jujur saya masih penasaran nih Prof. Sekarang ini kan rasanya setiap buka sosmed, buka YouTube atau buka internet apapun, itu pasti kita akan diberikan atau disuguhkan berita-berita konflik di dunia. Entah itu bahasnya perang atau entah itu terkait kemanusiaan, itu sangat banyak sekali tuh Prof di sosial media. Nah sebenarnya padahal itu kan kerasa itu jauh ya Prof dari Indonesia. Bahkan itu bukan tetangga negara kita Prof. Nah kenapa sih Prof itu merasa kita sebagai Indonesia harus terus membahasnya gitu Prof? Baik, wah ini topik yang menarik untuk mahasiswa karena saya yakin informasi itu sudah kita dapatkan begitu banyak setiap harinya. Nah, kalau kita melihat perang atau apapun itu seperti konflik begitu ya, ada dua hal yang membuat dia terasa dekat. Nah, pertama karena memang secara kemajuan teknologi informasi itu membuat sesuatu yang jauh menjadi sangat dekat. Itu. Jadi apa yang terjadi di belahan dunia yang lain, mungkin saat itu juga ya di menit itu juga kita sudah langsung bisa mendapatkan informasi. Jadi tampaknya kan sangat cepat. Yang kedua yang sangat penting, bagaimana dunia itu sudah terintegrasi. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa kita ini tidak terhubung dengan negara lain atau tidak terhubung dengan orang lain di negara yang lain. Begitu dekatnya membuat kita ini tidak bisa menghindar dari apapun yang terjadi. Misalnya
ada satu peristiwa saja di Amerika Serikat hari ini, misalnya penembakan atau pemukulan gitu ya, itu langsung berdampak kepada kita, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam skala yang lebih besar, tentu kalau kita bicara yang tadi Mbak Syifa sampaikan tentang konflik atau perang, nah itu lebih lagi. Kalau dari sisi integrasi ekonomi, politik, keamanan antara kita di Indonesia dengan negara-negara yang lain gitu. Ya, jadi dua hal itu. Jadi nanti mungkin akan saya cerita tentang bagaimana sih proses integrasinya itu yang kemudian membuat dampaknya terasa begitu besar gitu ya. Oke. Tadi kan Prof Faris sudah membahas sedikit ya Prof. Kalau memang sosial media ini menjadi tumpukan satu informasi Betul. yang menjadikan kita sangat dekat sekali. Nah, sebenarnya itu Prof, konflik di dunia ini kan tadi ya Prof Faris sudah menjelaskan terintegrasi seperti ini. Nah, itu sebenarnya prosesnya gimana ini Prof Faris? Baik. Ini mungkin bahasa sederhananya adalah bagaimana negara-negara di dunia itu terhubung satu dengan yang lain. Itu. Nah, kalau yang bahasa lebih canggihnya itu secara ekonomi kita itu sudah masuk di dalam apa yang kita sebut sebagai global value chain atau global production network. Jadi apa yang terjadi atau diproduksi di satu negara itu akan berdampak ke negara lain. Apa yang kita makan di Indonesia itu akan berdampak atau diberi dampaknya oleh negara lain. Saya ambil contoh misalnya perang yang mungkin anak-anak muda pasti tahu antara Rusia dan Ukraina gitu ya, di tahun 2022 kalau tidak salah ya. Nah, orang bicara, loh ini kan perangnya jauh sekali di Rusia sana, di Ukraina sana. Nah, kenapa kita kemudian harus terus aware, membahas? Nah, yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah dampaknya itu langsung. Karena kita sangat bergantung pada konsumsi terigu. Nah, kita pertanyaannya, masyarakat Indonesia itu kan konsumsi terigunya tinggi sekali, karena suka sekali dengan mie kan. Nah, itu baik Indomie maupun mie di bakso dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, kita beli terigu dari mana? Indonesia tidak pernah produksi terigu. Nah, Indonesia itu mengimpor terigu dari banyak negara atau beberapa negara. Nomor 1 Australia, kedua Kanada, 3 Rusia, keempat Argentina, 5 Ukraina. Kalau digabung antara Rusia dan Ukraina itu 31%. Bayangkan, konsumsi gandum kita tiba-tiba hilang atau terhambat 30%. Bagaimana dampaknya? Itu besar sekali. Nah, itu hanya dari satu aspek saja. Begitupun konflik-konflik yang lain. Jadi tadi karena keterhubungan antara rantai pasok gitu ya. Satu negara konflik, ada yang terganggu di negara tersebut, terganggu di negara lain, terganggu juga di negara kita. Jadi gitu Sobat Orasi. Jadi tidak hanya konflik ini cuman sebatas dibahas aja ya Prof. Tapi memang dampaknya itu secara tidak langsung itu memang real. Kita merasakannya gitu ya Prof. Prof. Tadi kan Prof Faris sudah menyinggung bahwa saya terigu, sesimpel terigu aja dampaknya besar banget. Nah, sebenarnya faktor untuk memicu atau mungkin terjadinya konflik global itu dari segi apa aja nih Prof? Tadi kan ada terigu nih. Sebenarnya apa ini Prof? Kan apa faktornya yang menyebabkan beberapa konflik? Nah, kalau kita lihat sekarang, nah mungkin kita bicara dulu dan sekarang ya. Kalau dulu kita melihat kesan kalau konflik itu adalah perebutan wilayah. Seperti penjajahan gitu ya, Prof. Militer dan lain-lain. Faktor-faktor itu memang masih penting hingga hari ini, tetapi tidak lagi menjadi faktor yang paling penting. Karena ada faktor yang lain yang membuat negara itu berlomba-lomba untuk mendapatkan. Nah, perlombaan inilah yang kemudian membuat mudahnya satu negara dengan negara lain itu melihat potensi untuk berseberangan. Misalnya penguasaan tentang ekonomi, sumber daya, mineral, kemudian bahkan sekarang teknologi. Nah, itulah yang membuat kemudian negara-negara lain itu bersaing satu sama lain. Jadi konflik itu adalah bagian dari sesuatu yang tak terhindarkan dari persaingan sebuah negara untuk menguasai sumber daya tertentu. Misalnya nih sekarang Amerika dengan Cina itu kan sebenarnya berkonflik meskipun kedua negara tidak berperang terbuka. Tapi mereka berkonflik. Kenapa? Karena mereka memperebutkan sumber daya ekonomi, teknologi, informasi dan lain-lain. Nah, dengan begitu persaingan negara ini membuat kemungkinan atau potensi konfliknya itu menjadi lebih
lebih besar. Oke, berarti konflik ini tidak hanya dilihat dari perang-perangan tembak-tembakan Betul, gitu betul. ya, Ya. Prof. Gitu Sobat Orasi. Jadi tidak hanya dilihat dari ada rudal atau mungkin bom-bom seperti itu, tapi dilihat dari persaingan-persaingan tadi ya, Prof gitu. Nah, mungkin bisa diperjelas lagi Prof terkait konflik tadi kan Amerika dengan Cina, Prof. Apa ada lagi nih Prof negara yang lain yang mungkin ada hubungannya nih dengan Indonesia seperti itu, Prof? Betul, betul. Nah, kalau Amerika dengan Cina tadi tentu sangat berpengaruh karena kita sangat bergantung pada perdagangan kepada dua negara ini. Investasi kita juga sama. Mungkin saya beri dua contoh lah. Contoh misalnya yang pertama, kita kembali ke peristiwa Amerika dengan Cina. Ketika dua negara ini menaikkan tarif satu sama lain dan saling membalas, itulah yang disebut sebagai perang tarif atau perang dagang. Nah, dampaknya apa kepada Indonesia dan negara-negara lain? Kita ikut nih mengalami kenaikan harga. Karena dua ekonomi ini terganggu, Indonesia masuk di antara dua negara ini karena pasar negara mitra dagang terbesar kita adalah Cina. Dua ASEAN, tiga Amerika Serikat. Nah, ketika dua negara ini bersaing satu sama lain, maka kita akan terkena dampaknya. Misalnya nih, Amerika bilang, saya akan beri pajak yang tinggi kepada barang-barang Cina. Nah, apakah kita terkena dampaknya? Bisa langsung, bisa tidak. Misalnya begini, kita memproduksi jilbab yang akan kita jual atau baju yang akan kita jual ke Amerika Serikat. Kita beli benangnya dari mana? Beli kapasnya dari mana? Kita beli kapasnya boleh jadi misalnya dari India. Tapi warnanya dari mana? Dari Cina. Nah, ketika dijual ke Amerika, sesimpel misalnya ini produksi mana? Kita bilang dengan PD, ini produksi Indonesia. Bahan bakunya dari mana? Ketahuan kan? Nanti kemudian terkenalah. Itu dampak yang sangat simpel. Nah, contoh yang kedua misalnya sekarang yang marak ya, yang kita bicarakan adalah bagaimana konflik antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Nah, pertanyaannya apa sih yang membuat apakah dampaknya begitu besar kepada kita? Karena kan tidak jauh ini, Bro. Jauh ini. Ya. Nah, harus kita lihat konflik itu sebenarnya konflik apa? Ya. Apakah konflik agama ataukah konflik-konflik yang lain gitu ya? Kalau kita sadari lebih dalam misalnya, ada aspek-aspek yang mungkin tidak kita bisa generalisir ya atau simpulkan, tapi ada faktor yang penting misalnya minyak gitu ya. Nah, Timur Tengah dan Iran itu kan produsen minyak. Amerika ingin meningkatkan pengaruh di Timur Tengah dan menguasai sumber-sumber minyak yang lebih besar, misalnya begitu. Nah, dampaknya ke kita apa? Kita lihat minyak kita itu berasal dari mana sebenarnya? Dari Timur Tengah, sebagian dari negara-negara lain, dari Afrika, dari mana itu sebagian. Tapi yang dari Timur Tengah ini sangat penting. Nah, misalnya kalau dari Arab Saudi saja itu kita mengimpor 20% dari kebutuhan kita. Nah, dan kita juga mengimpor dari Singapura, dari mana. Nah, negara-negara lain kemudian yang membeli minyak ke Timur Tengah itu kan menikmati minyak dari jalur Selat Hormuz namanya. Nah, Selat Hormuz itu itu kan berhimpitan sekali dengan Iran. Jadi Iran itu punya pengaruh di Selat Hormuz karena sangat dekat. Jadi dia bisa menutup, bisa membuka ya karena melewati jalurnya negaranya Iran. Dia bisa bom itu kapal-kapal yang lewat. Nah, dampaknya ke kita apa? Pasokan tadi, rantai pasok itu terganggu. Ingat, Indonesia itu konsumsi minyaknya tinggi sekali. Per hari kita itu mengkonsumsi minyak 1,7 juta barel per hari orang Indonesia. Nah, pertanyaannya berapa yang bisa kita produksi sendiri? Nah, itu yang kita bisa produksi hanya sekitar 600 sampai 700 ribu barel per hari. Nggak ada setengahnya. Nggak ada setengah. Jadi kita sekitar 800-an ribu itu harus impor setiap hari. Jadi bisa dibayangkan ketika tersendat supply-nya, harganya naik kan? Kalau harganya naik, besok kita akan menikmati misalnya harga minyak yang lebih mahal. Kenapa? Karena pemerintah harus beli bahan bakunya, beli bahan dasarnya kan? Dengan kalau harganya tinggi tentu ketika dijual di Indonesia pasti akan tinggi. Karena pemerintah kita mensubsidi. Semakin tinggi harga, maka pemerintah akan semakin berat untuk mensubsidi. Selisih harga baku dengan harga jual. Gitu. Jadi gitu Sobat Orasi, apa yang telah disampaikan oleh Prof Faris sesederhana perang konflik
di luar yang mungkin kita merasakan jauh banget loh ini dari kita, apakah itu dampaknya besar? Loh, itu justru malahan yang tadi dijelaskan oleh Prof. Faris berdampak sekali buat kita. Nah, apakah itu dalam biaya kehidupan, terus gaya kehidupan kita, apakah itu berpengaruh? Nah, gimana itu Prof? Terkait konflik di dunia, entah itu dari hal ekonomi tadi yang udah dijelaskan oleh Prof. Faris, apakah itu akan berpengaruh dengan gaya hidup di Indonesia, terutama masyarakat Indonesia sendiri, Prof? Ya baik, secara ekonomi pasti yang tadi kita diskusikan ya, bahwa ekonomi itu pasti langsung. Tapi ada hal-hal yang lain yang tadi, mungkin kembali ke topik yang pertama tadi, seberapa dekat. Nah itu Prof. Itu kan dekat sekali, yang dipengaruhi oleh teknologi informasi. Kalau ekonomi kan langsung nih dampaknya. Tapi kalau teknologi informasi itu membuat peristiwa itu menjadi real di depan kita kan. Nah secara sosial bagaimana? Itu yang ikut mempengaruhi bagaimana informasi itu membentuk pola pikir kita, anak-anak muda. Karena begitu banyak informasi, pikiran kita itu menjadi overload dengan hal-hal yang bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kalau semakin banyak peristiwa perang yang kita tonton, itu kan bisa mempengaruhi secara psikologis bagaimana persepsi kita terhadap dunia, bagaimana semangat hidup kita ya. Dan ingat yang memperburuk adalah algoritma teknologi itu. Kalau anak-anak muda misalnya membaca atau suka dengan informasi-informasi tentang perang, kalau dia buka HP esok harinya pasti berita yang mirip akan muncul. Iya itu, karena Prof. algoritmanya begitu. Didesain untuk informasi yang dia cenderung suka. Nah, semakin banyak informasi-informasi seperti itu, maka kemungkinan dampak secara psikologi sosial itu akan terasa. Nah, itu yang mungkin tidak kita sadari gitu ya. Ya sederhananya begini, kalau dulu kan kita diajarkan ya, kalau kita ingin jadi orang pintar, ya bergaulah dengan orang pintar. Iya gitu itu, ya. Prof. Nah sama, kalau kita terlalu banyak mendapatkan informasi tentang perang, konflik, persepsi kita tentang kehidupan bisa jadi berbeda. Kalau informasi yang baik, yang lebih banyak, semangat hidup kita justru akan semakin baik. Nah itu yang tidak disadari dan itu terakumulasi. Karena itu sekarang generasi muda ya, generasi Z misalnya lebih aware dengan mental health, dengan stres dan lain-lain. Saya kira itu nature dari bagaimana informasi berjalan dalam kehidupan anak-anak muda. Semakin banyak informasi, tergantung informasi yang apa yang dikonsumsi, nah itu yang akan mempengaruhi cara mereka berpikir. Artinya memang konflik global ini tidak hanya berdampak secara nyata dalam kehidupan hal ekonomi ya Prof tadi, tetapi juga berpengaruh dalam gaya pola pikir kita juga sendiri. Apalagi terpaan informasi ini semakin banyak di zaman sekarang ini. Prof. Tadi Prof Faris juga sudah menyinggung terkait teknologi informasi. Nah, sekarang perannya nih Prof, peran media informasi dalam menyeimbangkan atau membalancekan konflik dunia dalam masuk ke Indonesia itu bagaimana ini Prof? Apakah kita akan terus menerima informasi-informasi itu dan kita terima secara sederhana, secara mentah, atau mungkin kita harus pilah-pilah dulu nih Prof? Karena kan kita kan zaman sekarang banyak banget hoax-hoax yang beredar nih Prof. Tapi kita nggak bisa nih dapat informasi selain dari sosial media. Nah kita nggak tahu nih bener apa enggak sih sebenarnya kayak gitu Prof. Ya anak-anak muda sekarang kan sebagian besar lah masyarakat lebih senang mendapatkan informasi dari sosmed. Artinya kan itu kan sebenarnya secondary information. Ya. Tapi itulah yang digemari. Iya, betul. Nah, sekarang persoalannya adalah platform informasi gitu ya. Itu kan cenderung memberikan informasi kepada kita sesuai dengan selera zaman, sesuai dengan selera apa sih yang disukai anak-anak muda. Yang viral, yang cepat, yang dangkal dan lain-lain. Jadi mudah dikonsumsi. Nah, sehingga para penyedia informasi ini berlomba-lomba untuk memberikan informasi itu, karena itulah yang memudahkan untuk generate income. Semakin banyak ditonton, semakin mudah dapat income melalui AdSense dan lain-lain kan. Sehingga ya informasi itu akan diciptakan setidak terkontrol mungkin. Bahkan orang bisa jadi mengedit informasi hanya untuk mendapatkan viewers yang lebih banyak. Nah sekarang kalau persoalannya demikian, maka kuncinya bukan lagi disuplai informasinya. Karena suplai informasi itu sulit untuk kita kontrol. Karena tadi mereka didorong untuk meningkatkan
orang menonton, orang membaca, karena itulah yang didorong oleh perusahaan kan. Semakin banyak, semakin cepat dapat untung. Nah, itu. Nah, sekarang kuncinya di kita. Oke, Kita gimana itu Prof? anak-anak muda ya, pertama yang kita pahami adalah kita harus menyadari bagaimana dunia ini bekerja. Oke. Bagaimana saling keterkaitan gitu ya. Jadi satu sama lain tidak bisa terpisahkan. Yang kedua, bahwa dunia ini memang akan berjalan dengan model yang persaingan seperti ini. Memang ada cooperation, memang akan ada kerjasama. Tapi persaingan untuk mendapatkan sesuatu itu pasti akan terjadi. Nah, karena begitu kita sudah menyadari sekarang pilihan kita adalah untuk memfilter informasi. Itu satu-satunya kunci. Bagaimana informasi itu akan berdampak kepada kita atau tidak. Misalnya nih, memfilter informasi. Kalau sikap yang baik itu yang bisa diambil adalah misalnya kalau informasi itu datang atas satu peristiwa, maka yang harus kita lakukan bertanya bukan apa beritanya, siapa yang memberikan berita, menyampaikan informasi. Mungkin ke level tadi, memfilter informasi. Jadi ketika kita mendapatkan informasi terhadap satu peristiwa, kita mesti ngecek bukan peristiwanya apa. Itu memang pasti akan kita tanyakan, tapi siapa yang menyampaikan informasi, penyedia informasinya itu siapa. Kalau kita ragu, maka tugas kita adalah mencari second opinion atau menambah informasi. Nah, biasanya kalau saya pribadi itu akan selalu mengecek sumber informasi dari penyedia informasi yang valid, yang besar. Karena rata-rata mereka akan punya editorial board yang menyeleksi. Jadi tidak sembarang berita dituliskan. Apalagi kalau itu hanya sosial media seperti TikTok, Instagram. Itu kan biasanya orang memproduksi berita itu ya dengan mudah. Nah, tinggal repost gitu tinggal kan repost dan lain. Kadang juga dipotong kan? Itu dipotong dan lain-lain. Ngambil klip-klip yang bisa viral gitu. Nah, tugas kita sebagai anak-anak muda, mahasiswa itu adalah bagaimana memfilter informasi setelah kita mengetahui bagaimana dunia ini dibentuk. Gitu. Artinya memang beberapa konflik itu yang viral belum tentu kebenarannya memang valid gitu ya Prof. Artinya Sobat Orasi, kita perlu mengecek sebenar apa sih informasi-informasi yang kita terima dari sosial media, terutama yang biasa Gen Z terima biasanya dari TikTok. Ada potongan klip-klip yang memang itu viral, tapi belum tentu juga itu kebenarannya itu benar-benar terjadi atau bukan gitu. Tadi kan kita sudah ngobrol nih Prof terkait sosial media yang memang terpaan informasi konflik itu memang sangat dekat banget ya Prof dengan penduduk Indonesia itu terpaannya itu sangat besar sekali gitu Prof. Prof, tadi kan kita sudah menyinggung terkait peran media informasi juga Prof. Nah, sekarang kita melihat bagaimana posisi Indonesia nih Prof dalam menghadapi konflik Indonesia. Apakah Indonesia ini ada memihak atau seperti apa sebenarnya Prof posisi Indonesia? Baik. Nah, kalau kita lihat posisi Indonesia, sebenarnya posisi Indonesia itu sudah punya landasan yang sangat keren sebenarnya. Apa itu Prof? Karena dulu begini ceritanya itu, ketika negara kita didirikan, para founding fathers itu sudah mikirin bagaimana Indonesia itu harus bersikap pada setiap peristiwa global. Nah, dulu wakil presiden kita namanya Muhammad Hatta, yang ikut mendirikan, mendeklarasikan. Nah, saking pintarnya beliau, jadi sudah melihat potensi Indonesia itu akan berhadapan dengan persoalan yang besar. Saat itu kan konfliknya antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, karena besarnya negara ini dan saling berkonflik, khawatir kalau negara kita ini akan terkena dampak kepada dua negara ini. Karena itu apa yang beliau sampaikan, beliau pidato di depan parlemen. Dia bilang, kita harus hati-hati dengan cara kita bersikap. Karena kalau kita tidak hati-hati, condong ke salah satu, baik Amerika atau condong ke yang satu yaitu Uni Soviet, kita bisa jadi terkena dampaknya. Dia mengibaratkan seperti kita mendayung di antara dua karang. Coba kalau kita mendayung di antara dua karang, itu kalau kita kena karang, akan rusak. Nah, jadi beliau bicara begitu, mendayung di antara dua karang kata beliau. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Politik luar negeri kita harus bebas aktif. Kita tidak boleh berpihak tanpa betul-betul mempelajari, hati-hati mengambil sikapnya. Tapi juga kita harus betul-betul
ada di dalam forum internasional. Nah, kalau kita bicara sikap Indonesia dalam setiap konflik ataupun hal-hal yang penting lainnya, seharusnya role ini sudah menjadi fondasi dari cara kita bersikap. Misalnya dalam apa ya, konflik Israel, dalam konflik antara Rusia dengan Ukraina, antara Amerika dengan Cina, gitu ya. Saya kira itu role yang harus kita jaga. Nah, kecuali tadi misalnya konflik antara Israel dan Palestina, ya. Kenapa? Karena di Undang-Undang Dasar kita sudah jelas, kita harus membela negara yang dijajah, karena dulu kita pernah dijajah. Nah, tapi kalau dalam konflik-konflik atau persoalan-persoalan yang lain, maka kita punya landasan sebenarnya. Ya, landasan itu biasanya nanti akan disesuaikan dengan kepentingan pemerintah saat itu. Nah, prioritasnya kemana? Misalnya nih, sekarang prioritas pemerintah kita adalah ekonomi. Bagaimana mendorong peningkatan investasi, jumlah perdagangan internasional dan lain-lain. Nah, sehingga dalam bersikap, Indonesia itu akan mempertimbangkan itu dalam setiap pengambilan kebijakan. Oke gitu Sobat Orasi. Jadi posisi Indonesia ini tidak hanya diam dan tidak peduli gitu ya Prof, tapi kita punya landasan kuat agar tidak hanya bisa memihak sana sini, tapi kita juga punya landasan sendiri seperti itu. Dan bagaimana nih Prof, ketika masyarakat Indonesia sebenarnya ini tuh kita harus gimana nih posisinya? Karena kan kita memang kalau misalnya yang awam, apakah kita yaudah diam saja atau kita ada bisa berkontribusi nih Prof? Dalam sisi apa ini Prof? Masyarakat Indonesia kontribusinya? Kontribusi kita sebenarnya bagaimana kita memajukan bangsa ini. Nah, caranya adalah ya tadi, meningkatkan literasi. Karena konflik yang ada di luar itu kan di luar kendali kita. Tapi dampaknya terasa. Nah, itu. Nah, tentu kita juga tidak bisa mengubah apa yang ada di luar negeri kan. Ketika terjadi misalnya tadi konflik antara Rusia dengan Ukraina yang dampaknya membuat harga Indomie naik dan lain-lain, tentu kita tidak bisa berbuat banyak. Itu ranahnya di pemerintah. Tapi kita bisa meningkatkan awareness kita di Indonesia bahwa memang terjadi konflik yang luar biasa di dunia internasional. Nah, tugas kita adalah menyadari apa yang terjadi, kemudian bisa memfilter informasi agar sikap-sikap kita ke depannya itu betul-betul tidak reaksioner, emosional, menyalahkan misalnya satu pihak dan lain-lain. Nah, dengan begitu kan kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita di Indonesia. Gitu. Artinya memang kualitas diri kita, kepedulian, kepekaan itu dapat salah satu kontribusi kita untuk lebih memajukan negara kita ya Prof. Terlebih dalam menyikapi konflik-konflik di internasional sekarang. Misalnya Prof. gini lah, contoh yang lain ya. Kalau banyak informasi di sosial media atau di grup WhatsApp, kan orang mungkin ya tidak semua rajin memverifikasi informasi. Kemudian dia langsung saja tuh kirim ke banyak orang. Kita nggak sadar, bisa jadi yang orang yang kita kirim itu merasa tersinggung kah, atau mungkin topiknya tidak sesuai dan lain-lain. Tapi karena kita merasa itu penting atau viral, ya sudah kita share saja tanpa kita melakukan verifikasi. Nah, kalau kita melakukan hal itu ternyata dampaknya kurang baik, maka ingat, itu akan menambah persoalan sosial dalam masyarakat kita. Padahal ini persoalan bukan di diri kita, tapi di luar. Itu yang mudah terjadi ini Prof. Dan itu yang sering terjadi. Nah, itu apalagi memang masyarakat Indonesia itu emosionalnya tinggi, gampang tinggi dan gampang kena gitu ya Prof. Terlebih ketika ada keberpihakan sendiri gitu ya Prof. Jadi gitu Sobat Orasi, kita harus benar-benar pinter mengolah dan menfilter apa informasi-informasi yang kita terima seperti itu, baik dari sosmed maupun internet yang lainnya. Karena memang konflik global ini tidak bisa kita sepelekan, tapi kita harus peduli dengan itu, dan memang kita harus terus membahasnya begitu ya Prof, agar kita juga tidak tertinggal dan kita harus meningkatkan kepedulian kita gitu. Prof, kalau kita melihat perspektif generasi muda ini Prof, terkait Prof Faris sendiri, agar mahasiswa maupun Gen Z seperti Siva ini ya Prof, ini kan banyak banget mungkin sebenarnya konflik ini tuh gak terpengaruh banget loh buat kita. Terlebih tadi kan sudah dijelaskan sama Prof Faris, itu lebih ke ekonomi, lebih ke pemerintahnya, lebih ke kita pola pikirnya. Nah, sebenarnya mahasiswa ini tuh apakah bisa membangun upaya-upaya dalam meminimalisir itu Prof, agar kita tuh tidak hanya dari sosial medianya saja gitu Prof.
Untuk mendapatkan informasi atau bagaimana? Untuk mendapatkan informasi dan minimalisir itu terjadinya konflik di era kita juga, Prof. Baik. Nah, gini, kalau meminimalisir informasi yang tidak baik tentu filternya di kita gitu ya. Oke, berarti dari Artinya diri sendiri dari kita gitu, sendiri. Prof. Jadi Oke. kita harus, jadi biasanya gini, semakin tinggi literasi seseorang, maka semakin sedikit informasi yang dia bisa terima. Karena banyak informasi di luar itu dia akan seleksi. Iya. Nah, misalnya dia satu peristiwa nih, dia tidak akan banyak mencari informasi di tempat lain atau membaca berita-berita yang tidak tervalidasi. Dia akan selektif mencari informasi. Kenapa? Karena tingkat literasinya sudah tinggi. Nah, pertama, anak-anak muda itu harus meningkatkan literasi itu dengan cara ya tadi menyadari apa sih informasi yang baik atau tidak. Saya kira pendidikan itu penting. Nah, pendidikan itu penting. Bukan berarti bahwa anak-anak muda itu tidak terdidik, tidak. Tapi dia punya akses terhadap pendidikan, iya. Tapi tolong menggunakan pendidikan itu sebagai upaya untuk melakukan filter terhadap informasi. Kadang orang itu lebih senang terbawa emosi daripada pikirannya yang maju pikirannya untuk menseleksi informasi. Dia lebih suka karena ada informasi viral, kemudian ikut emosi. Emosinya itu lebih dekat dengan itu. Nah, kemudian yang kedua tentang konflik. Ya. Konflik internasional itu prediksi saya itu pasti akan terjadi. Terus menerus. Wow. Karena apa? Karena struktur dunia itu yang membuat negara-negara itu bisa bersaing satu sama lain. Misalnya nih, dulu orang bicara, wah konflik perebutan wilayah. Sekarang mungkin tidak lagi berebut wilayah, tapi merebut sumber daya. Nah, sumber daya apa yang sangat penting? Minyak. Energi masih penting, tapi sekarang itu yang juga tidak kalah penting adalah teknologi informasi. Jadi teknologi informasi sekarang menjadi sumber persaingan. Dia menjadi sumber kemajuan, iya, tapi juga menjadi sumber konflik. Kenapa? Karena negara-negara berlomba. Ambil contoh nih, sekarang kalau kita yang sering kita dengar itu kan industri AI. Nah, industri AI itu kan kemajuan teknologi yang luar biasa, yang sudah bisa mengerjakan banyak hal, mungkin lebih canggih dari manusia dalam beberapa aspek. Nah, itu adalah sign dari kemajuan, tanda kemajuan. Tapi yang tidak dilihat orang adalah bagaimana AI ini didorong oleh satu sektor kemajuan yang namanya chip. Jadi chip itu sebenarnya sudah ada dari dulu. Ya, misalnya gini, sederhananya chip itu kalau kita ambil HP gitu ya. HP itu kan dia bisa hidup kalau ada baterainya nyala. Nah, listrik itu kan berarti sumber baterainya itu sumber energinya. Layar itu untuk kita lihat, gitu kan? Nah, tapi pertanyaannya, untuk mendapatkan cek informasi dan lain-lain itu kan internet. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana dia bisa connect satu sama lain ketika kita send message dia ke berbagai hal. Nah, itulah fungsinya chip. Jadi chip itu seperti brain, otak. Nah, sekarang negara-negara yang teknologinya maju itu berlomba-lomba untuk menguasai kemajuan teknologi dengan industri chip. Nah, sehingga apa? Ya, pemain-pemain besar seperti Amerika Serikat, Taiwan, China, Korea itu berlomba. Dan perlombaan itu akan bisa mendorong tensi negara-negara satu dengan yang lainnya. Misalnya tadi Amerika dengan Cina itu juga bagian dari persaingan memperebutkan teknologi informasi, kemajuan industri AI dan lain-lain. Gitu. Berarti memang perebutan pasar itu juga termasuk pemicu konflik juga ya, Prof? Bisa, iya. Dari tadi penjualan mungkin chip-chipnya gitu. Betul. Seperti artinya memang konflik ini memang kita harus sadari dan memang harus peka banget gitu ya, Prof. Dan kemungkinan besar akan terus terjadi. Itu yang terus-menerus akan berkembang konflik-konfliknya. Dan memang kita sebagai generasi muda, terlebih masyarakat Indonesia harus terus peka dan memang harus menyadari kalau itu tuh berimbas banget buat kita gitu ya, Prof. Terakhir nih, Prof, karena kita sudah banyak banget ya, Prof, membahas obrolan informasi dan wawasan yang begitu luas bagi Sobat Orasi. Jadi untuk Sobat Orasi yang mempunyai pengalaman atau informasi menarik terkait konflik-konflik global, bisa banget sharing di komentar di bawah ini, agar kita bisa belajar bareng nih terkait teman-teman pandangan ataupun perspektif yang Sobat Orasi rasakan, seperti itu. Terakhir, Prof, kalau untuk menyampaikan Prof Haris satu pesan nih kepada generasi muda untuk kita tidak mudah merasa terpapar informasi itu
itu tuh hoax loh, itu ini loh gitu. Dan kita tuh tidak merasa pesimis, Prof, agar kita tetap optimis walaupun banyak konflik-konflik, tapi kita terus bisa maju seperti itu, Prof. Baik. Nah, mungkin pesan yang tampak sederhana sih, bahwa anak-anak muda ini kan akan hidup di Indonesia ini sebagai pemimpin selanjutnya dalam 23 tahun dari sekarang. Nah, sekarang anak-anak muda harus menyadari itu, bahwa yang akan memimpin berbagai sektor, ekonomi, sosial, budaya, teknologi itu anak-anak muda, generasi Z yang ada sekarang, yang sedang kuliah. 20 tahun, 30 tahun dari sekarang, mereka lah yang akan ada di posisi menentukan kebijakan apapun. Nah, untuk itu maka mereka harus mempersiapkan diri. Nah, kesadaran itu menurut saya penting. Dengan begitu anak-anak muda akan aware dengan dirinya bahwa sedari sekarang itu saya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Memfilter informasi sebaik mungkin, mempersiapkan kemampuan berpikir sebaik mungkin, belajar yang rajin, tidak mudah untuk ikut arus dan lain-lain. Nah, dengan itu saya yakin anak-anak muda sebagian itu akan terseleksi dengan baik dan mereka betul-betul akan siap memimpin bangsa ini. Masya Allah, sangat luar biasa sekali wawasan dari Prof Haris ini ya sobat. Artinya kita memang harus sadar dari diri kita sendiri gitu ya Prof, dan kita mau merubah diri dan lingkungan kita lebih baik lagi gitu. Dan Masya Allah, terima kasih Sobat Orasi yang selalu setia menyimak episode kali ini sampai akhir, dan juga terima kasih kepada Prof Haris yang telah membagikan wawasan luas terkait konflik-konflik global, itu faktornya apa saja, terus dampaknya buat kita sungguh luar biasa ya Sobat Orasi. Jadi jangan sepelekan apapun itu konflik di internasional ini. Oke, Sobat Orasi, mari kita akhiri episode kali ini. Semoga kita dapat bertemu di episode selanjutnya. Saya Siva, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.